Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun berada pada saat ini, kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Kitab Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Hari ini hari Selasa 13 Februari 2024, pekan biasa keempat. Apa itu ragi? Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan kita dan mengingatkan para murid-muridnya agar mawas diri supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Ia berkata, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa itu ragi yang dimaksud oleh Yesus? Kita perlu ketahui bahwa istilah ragi digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil tetapi berpengaruh besar. Sedikit ragi dapat membuat adonan menjadi besar. Sekalipun itu kecil, bisa mengembangkan jika sudah diaduk dengan adonan. Dalam peruntusannya, gereja hadir ibarat ragi dan bagaikan penjiwa masyarakat manusia yang harus diperbarui dalam Kristus dan diubah menjadi keluarga Allah. Dengan demikian, misi menuntut kesabaran, sikap kehati-hatian. Kita mulai juga dengan pewartaan Injil kepada semua orang, bahkan kepada semua kelompok-kelompok yang belum percaya kepada Kristus, sehingga mereka kelak semakin berkembang dalam iman kepada Kristus dan semakin mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus kepada mereka. Dan itu tugas kita sebagai umat yang percaya, sebagai pewarta sabda, dan sebagai sumber inspirasi juga bagi kehidupan orang banyak. Rasul Paulus kepada Yakobus dalam tulisannya menggunakan kata ragi juga untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat, yang menyebar dan merusak orang. Dia berkata, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Para penginjil menggunakan kata ragi kaum Farisi dan ragi Herodes untuk menunjukkan sifat kepura-puraan kaum Farisi. Secara berlebihan mereka seolah-olah baik di depan orang, tetapi sesungguhnya mereka jauh dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hidup beragama, dalam hidup berkomunitas, mereka selalu memisahkan diri. Mereka mengotak-ngotakkan secara golongan. Ada golongan imam Yahudi, ada golongan imam-imam Farisi, ada golongan ahli-ahli Taurat, ada golongan orang-orang yang lemah, bahkan yang tidak punya daya. Namun, hal-hal inilah yang mendasar, yang lebih penting yang ditekankan oleh Yesus supaya berhati-hati kepada ragi orang Farisi. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai oleh kesenangan dan ambisi politik. Dan di dalam diri ragi Herodes adalah hanya kekuasaan semata. Bagaimana dia mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Dan ragi-ragi orang Farisi juga mempertajam bagaimana mereka menyatakan hukum Taurat itu diberlakukan kepada orang-orang lemah. Padahal mereka sesungguhnya tidak melakukan demikian. Dengan pemahaman inilah, wajarlah kalau Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap Farisi dan ragi Herodes. Kenapa?
supaya kita tidak terjerumus dalam tawaran ragi-ragi mereka yang kelihatan menggiurkan, tetapi pada akhirnya menyesatkan, bahkan menyusahkan kita. Kita sering tidak luput dari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita sering tidak mawas diri terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan. Karena setiap orang bisa terpikat oleh keinginannya sendiri. Santo Yakobus berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepadanya." Yakobus 1 ayat 12. Apakah kita juga pernah berpura-pura dalam beriman dewasa ini? Ragi Farisi dan ragi Herodes itu masih ada loh. Masih ada loh. Jika iman kita goyang, maka ragi-ragi mereka semakin mengembang dalam diri kita. Seperti adonan. Bahkan mengembang tanpa lagi ada batas. Dan bisa mempengaruhi kehidupan orang lain ke jalan yang sesat. Dari luar kelihatan bagus, padahal di dalamnya tong kosong nyari bunyinya. Sebagaimana ragi mengembangkan adonan, demikianlah kerajaan Allah juga yang dikehendaki oleh Yesus akan berkembang jika kita memiliki ragi yang berasal dari Kristus. Dan pengaruh ini harus dibuktikan dengan membuat relasi pribadi, relasi sosial, relasi kehidupan bermasyarakat, hubungan antara sesama dijalin semakin adil, semakin harmonis. Sementara itu, kita tidak boleh juga melupakan bahwa tanpa manusia berusaha untuk berlaku adil, tidak akan tercipta dunia yang adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, dan adil kepada semua komunitas. Marilah kita menjadi ragi-ragi pengembang, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan, dan penuntut jalan menuju jalan yang terang, menuju jalan kekudusan. Karena itu memang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kehadap kita. Sampai hari ini pasti untuk selama-lamanya. Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap ragi-ragi godaan yang datang dari dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.